Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar, kullama halla hilalun wa adbar. Allahu Akbar, kullama shama sha'imun wa afṭar. Allahu Akbar, kullama tarakama sahabuhu wa amtar. Wa kullama nabata nabatuhu wa azhar. Wa kullama awraqa 'udun wa athmar. Wa kullama uqima al-qari'ul mu'tar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi sahhala lil 'ibadi tariqal 'ibadati wa yassar wa waffaqahum ujura a'malihim min khaza'in judihi allati la tuhsar. وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتقرب وتابع بين الأوقات لكي تشيد بأنواع العباد وتعمى وتابع عين الأوقات لكي تشيد بأنواع العبادة وتعمى. فما مضى شهر الصيام إلا وأعقبه بأشهر الحج إلى بيت العتيق المطهر. أحمده سبحانه وهو المستحق لأن يحمد ويشكر وأشكره على نعم لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي ما طلعت الشمس على أجمل منه وجها ولا أنور. وأعطاه سيادة بني آدم الأسود والأحمر. نبي رجفت هيبته قلوب الجبابرة حتى أمر أمره فخاطبه فمن هو بني الأسفل. نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر. الله أكبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan.
Mudah-mudahan seluruh ibadah di bulan Ramadan, baik itu puasa, sholat tarawih, dan sholat sunat lainnya, serta ibadah-ibadah sosial, zakat, infak, sedekah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memiliki dampak kepada diri kita untuk selalu memperbaiki diri dan selalu melakukan tazkiyatun nafsi, menyucikan diri dari kemaksiatan, dari dosa, dari kezaliman, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menggunakan jasad yang telah diberikan oleh Allah, mulai dari mata, telinga, dan seluruh komponen tubuh ini senantiasa dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tidak mensyukuri terhadap rahmat Allah berupa ciptaannya, yaitu tubuh yang sempurna, sehingga tidak dipergunakan untuk kebaikan. Oleh karena itu, di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Firman Allah, kalau tubuh kita, jasad kita, anggota tubuh kita ini tidak dipergunakan untuk kebaikan atau tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, maka di sini diingatkan oleh Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, la yafqahuna biha, tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita ini adalah hati yang harus memiliki pemahaman bahwa hidup ini sebenarnya adalah karunia Allah. Kita hidup ini sebenarnya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam ayat ini, lahum qulubun la yafqahuna biha, jangan sampai hati kita itu tidak dipergunakan untuk memahami terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka diberi penglihatan tapi tidak dipergunakan penglihatan itu untuk melihat ayat-ayat Allah. Karunia mata yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa melihat ini adalah sebuah karunia yang sangat besar, sebuah karunia yang harus disyukuri oleh kita. Oleh karena itu, mata kita harus kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum adhanun la yasma'una
yasma'una biha, dan mereka diberi pendengaran tapi tidak dipergunakan pendengaran itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Kalau pendengaran kita, telinga kita yang diperuntukkan untuk mendengar tidak dipergunakan untuk kebaikan, maka kalau tidak dipergunakan untuk kebaikan, kita masuk dalam ayat ini, walaupun adzanun la yasma'una biha. Apa akhirnya? Kalau hati kita, penglihatan kita, pendengaran kita tidak difungsikan untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk maksiat kepada Allah, ulaika kal an'am, maka manusia itu seperti binatang, bal hum adall, bahkan mereka itu sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itu termasuk orang-orang yang lalai. Oleh karena itu para jemaah, ibadah puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini harus memiliki dampak kepada kepribadian kita. Hati kita bagaimana menjadi hati yang baik, penglihatan kita bagaimana kita fungsikan untuk hal-hal kebaikan, pendengaran kita juga kita fungsikan untuk kebaikan-kebaikan. Para hadirin, ada filosofi orang yang beribadah puasa. Ulama mengistilahkan ada ibadah puasa itu seperti bulan, ada ibadah puasa itu seperti ulang. Yang pertama, ada orang yang beribadah puasa itu seperti ular. Bagaimana ular? Ular konon dia kirakan dia juga berpuasa, sehingga ketika dia berpuasa maka kulitnya itu mengelupas tapi menjadi ular lagi. Apa yang terjadi? Ada di mana? Ular yang berpuasa itu, satu, wajahnya tetap sama menjadi ular. Kedua, namanya sama tetap ular. Tiga, makanannya juga sama, mematuk sana sini. Yang keempat, cara bergeraknya sama. Yang kelima, tabiat dan sifat ular itu sama. Bisa-bisa kalau ada orang digigit, artinya tirakannya ular, puasanya ular itu sama, tidak berubah apa-apa. Dia tetap menjadi ular. Nah, oleh karena itu ba'dul ulama mengingatkan kepada kita, ketika kita sudah berpuasa di bulan Ramadan ini, jangan sampai puasa kita tidak berdampak apa-apa kepada diri kita. Jadi yang dulunya jarang beribadah, jarang sholat, itu kemudian menjadi sholat. Kalau tetap tidak sholat, sering meninggalkan sholat, artinya beribadah, berpuasa tidak memiliki efek apa-apa, seperti ular. Nah, yang kedua, orang berpuasa ini seperti ular. Bagaimana ular ini? Ular itu ketika berpuasa, ketika tirakat, dia menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong,
kemudian menjadi kupu-kupu. Jadi ulat ini pasca atau setelah berpuasa dia menjadi hamba Allah, makhluk Allah yang baik. Misalnya yang pertama, wajah ulat itu menjadi indah mempesona karena yang awalnya itu ulat merayap kemana-mana, tidak tahu ini baik, ini tidak baik. Tapi setelah berpuasa, setelah menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu, nah wajahnya indah mempesona. Yang kedua, nama ulat sudah menjadi kupu-kupu. Jadi ulat yang telah berpuasa tidak menjadi ulat lagi, tapi menjadi kupu-kupu yang indah. Yang ketiga, makanannya mengisap madu. Jadi kalau awal saat menjadi ulat, daun-daunan dimakan, bahkan tanaman-tanaman dirusak oleh ulat, jadi perusak. Nah begitu juga manusia, ketika dia sesudah berpuasa kok masih menjadi perusak, sering berbuat zalim. Nah ini berarti tidak memiliki dampak puasanya seperti ulat ini. Jadi kalau ulat makanannya sudah mengisap madu. Yang keempat, cara bergeraknya sudah terbang. Ulat yang telah berpuasa kemudian dia sudah menjadi kupu-kupu, dia terbang. Dia hinggap di tempat-tempat yang baik, di bunga-bunga. Sudah tidak mau di kotoran lagi. Nah begitu juga manusia, ketika manusia ini sudah berpuasa, maka sudah melalui proses tazkiyatun nafsi, perbaikan diri, maka dia akan menempati tempat-tempat yang baik. Yang kelima, tabiat dan sifatnya. Saat jadi ulat merusak tanaman, tapi saat jadi kupu-kupu membantu kehidupan tumbuhan dengan cara membantu menyerbukan bunga-bunga. Jadi orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa, maka dia sudah tidak lagi berbuat zalim, tapi berbuat sesuatu yang bermanfaat dan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua senantiasa memperoleh petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah ke jalan kebaikan, ke jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bertakwa, ya Allah. Allahumma ja'alna minal faizin. Jadikan kami orang-orang yang beruntung, ya Allah. Allahumma ja'alna min awliyaikal muqarrabin. Jadikan kami hamba-hamba Allah yang dekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami dijadikan hamba Allah yang bersyukur terhadap karunia-Mu, ya Allah, terhadap nikmat yang telah Engkau berikan, terhadap rezeki yang Engkau berikan, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma ighfir lana
Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa leluhur kami, dan dosa-dosa para muslimin muslim. Ya Allah, mudah-mudahan kami hidup dengan kehidupan yang selamat dunia dan akhirat. Jauhi dari musibah, dijauhi dari bala. Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqaq wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua dijauhi dari malapetaka, dari penyakit, dari bencana, dari musibah-musibah, dari bala, dari takdir-takdir-Mu yang jelek ya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin, selamatkan umat Islam ya Allah. Barakallahu li wa lakum